Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tradisi yang berjalan di kalangan masyarakat Arab dahulu adalah mengirim anak-anak mereka ke desa-desa di daerah pedalaman gurun. Apa tujuannya? Adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit, tumbuh dalam lingkungan yang biasa mengucapkan kata-kata secara fasih, dapat belajar melatih kekuatan dan keterampilan melempar tombak atau memanah, hingga saat kembali kepada kedua orang tuanya mereka sudah menjadi anak yang kuat, terampil, dan fasih. Tidak ada seorang ibu pun yang menyusui anaknya sendiri, melainkan mereka mencari wanita-wanita terpercaya untuk menyusui dan mendidiknya. Setelah anak itu besar, baru dikembalikan kepada ibunya. Halimah As-Sa'diyah, salah seorang perempuan pedalaman yang menawarkan jasa menyusui dari kalangan Bani Sa'ad, bersama rombongan meninggalkan kampung halamannya menuju Mekah untuk mendapatkan seorang anak dari keluarga kaya yang akan disusuinya, dengan harapan akan mendapatkan upah yang melimpah dari jasa menyusui. Sepanjang perjalanan, Halimah As-Sa'diyah memikirkan kampung halamannya yang di sana hujan tak kunjung turun sejak beberapa bulan. Kekeringan melanda desanya dan hewan ternaknya terlihat kurus-kurus dan merana. Bahkan kedua puting susu dirinya pun ikut merasakan derita hingga air susunya pun berkurang. Sementara dia memandang teman-teman senasibnya yang juga mencari anak-anak untuk disusui telah mendahulinya. Unta yang dinaiknya pun dalam keadaan payah. Namun dia tetap sabar karena terdorong oleh keinginannya untuk dapat kembali ke kampung halaman dengan membawa bayi putra hartawan yang akan disusuinya, sehingga semua jerih payah yang telah ia korbankan tidak sia-sia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah kakeknya Abdul Muthalib, senyum Muhammad yang masih mungil memenuhi seluruh sudut rumah dan cahaya terus terpancar dari wajahnya. Untuk pertama kalinya beliau menyusu kepada Suwaibah, pelayan paman beliau Abu Lahab yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Akan tetapi air susu ibu Suwaibah masih belum mencukupi kebutuhan sang bayi yang masih kecil, sehingga ia terus meminta air susu. Semua anggota keluarga sadar bahwa cucu pemimpin Quraisy itu membutuhkan seorang perempuan yang dapat menyusuinya. Sayangnya tidak ada seorang perempuan pun yang melirik anak yatim ini, anak tanpa ayah yang dapat memberi uang dan hadiah. Walaupun kakeknya Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin yang terkenal, namun ia tidak memiliki harta dan kekayaan. Oleh karena itulah para perempuan yang menawarkan jasa menyusui, termasuk diantaranya Halimah, ragu menerima anak kecil ini. Seluruh anggota keluarga Abdul Muthalib merasa putus asa. Sementara Aminah berusaha menyusui anaknya, namun ASINya tidak kuat sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Dia kembali mengambil anak yatim ini untuk disusui. Sebelumnya, sehari penuh dia mencari anak orang kaya untuk disusui, namun tidak dia temukan.
maka tidak ada jalan lain kecuali menerima bayi yang paling agung di sepanjang sejarah itu. Sayangnya, dia belum menyadari hal itu. Halimah menemui suaminya yang juga ikut ke Makkah dengan membawa anak barunya. Suaminya juga sedang bersedih karena ia tidak mendapat uang. Ketika Halimah mulai untuk menyusui si kecil Muhammad, tiba-tiba ASINya yang semula sedikit mendadak melimpah dan mengucur bagikan air hujan yang deras. Halimah menyaksikan hal itu dan merasa takjub, sebab beberapa saat yang lalu ketika dia ingin menyusui anaknya, ternyata ASINya hanya keluar sedikit. Akan tetapi sekarang ASI itu mengucur deras seperti air terjun yang deras, sehingga dapat menyusui Muhammad kecil dan anaknya. Ini merupakan permulaan takdir yang membahagiakan. Pada saat kepulangan ke Bani Sa'ad tiba, setiap orang mengemasi barang-barang untuk pulang. Halimah segera mendekati untanya yang lemah lagi kurus dan menaikinya dengan penuh belas kasihan, sebab bebannya bertambah dengan seorang anak, yaitu Muhammad SAW. Sungguh sangat mengherankan. Unta yang pada awal mulanya kelihatan lesu dan lemah menjadi binatang yang larinya tercepat saat itu, karena unta itu berlari dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, seakan-akan dia merasa senang dan kehadiran sang bayi yang menumpanginya. Para perempuan nyusi Bani Sa'ad sekarang berada di belakang Halimah, karena unta yang ditungganginya berlari sangat cepat sekali. Bahkan salah seorang teman Halimah berkata kepadanya, "Halimah, apakah itu untamu?" Halimah menjawab, "Iya, demi Allah, ini adalah untaku." Rombongan penuh berkah ini sampai ke kampung halaman Bani Sa'ad yang dilanda kekeringan karena hujan tak kunjung turun. Kambing dan binatang ternak lainnya pun menjadi lemah. Akan tetapi sudah ditakdirkan untuk kampung Bani Sa'ad menerima manusia paling besar berkahnya dan menjadi tempat kehidupan Nabi pada masa kecilnya. Tidak berapa lama kemudian hujan turun dari langit yang ditunggu oleh semua orang, laksana seorang ibu yang menanti kelahiran buah hatinya. Ketika Halimah melihat kejadian ini, tangis kebahagiaan pun tercurahkan dari mata Halimah dengan sangat derasnya. Semua orang yakin bahwa sekecil Muhammad ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Unta menjadi kuat setelah sebelumnya begitu lemah. Hujan turun setelah sekian lama tidak turun, dan keberkahan pun ada di mana-mana. Bahkan kambing pun menjadi kuat dan menghasilkan air susu yang melimpah ruah. Halimah sadar bahwa sekalipun teman-temannya mendapatkan anak-anak orang kaya, namun dia mendapatkan anak yang paling utama, paling agung, dan paling berharap di seluruh dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah dan motivasi dari kisah yang kita ambil. Rasulullah SAW adalah bayi paling agung dalam semesta, yang berkahnya meliputi seluruh tempat di mana saja beliau berada. Dengan keyatimannya membuktikan bahwa hanya Allah yang memelihara dan mengasuh Nabi kita yang mulia ini. Dengan memelihara dan menyentuh anak yatim merupakan suatu bukti bagi orang yang membenarkan agama. Mereka memerlukan sandaran orang-orang yang mengarahkan kepada ke jalan kebaikan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan keluasan dan keberkahan rezekinya, maka patutlah bagi kita untuk mensyukurinya dengan menjadikan dunia di tangan kita dan akhirat di hati kita. Kunid dunia fi yadika wala takun fi qalbika. Jadikanlah dunia di tanganmu dan jadikanlah dunia di hatimu. Menjadi orang yang selalu ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang lain, serta meyakinkan bahwa harta
umur, kebaikan, kesempatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan adalah waktu, karena ia datang hanya sekali. Kesempatan adalah peluang, karena kita dapat mengambil atau mengabaikannya. Kesempatan adalah keluasan, karena ia membuka jalan-jalan baru di masa depan. Di hadapan kita berjajar pintu-pintu kesempatan, tak terhingga yang terbuka lebar. Kita hanya bisa memilih satu dan tak ada jalan kembali. Karenanya, putuskanlah yang terbaik, sebab nasib tidak memihak pada siapa-siapa, melainkan pada keputusan kita sendiri. Kata pepatah, matahari pagi tak akan terbit dua kali untuk membangunkan orang yang tertidur nyenyak. Kesempatan pun tak akan mengetuk dua kali agar kita mau membukakan pintu keputusan terbaik. Bila ia datang lagi, ia menampakkan wajah yang berbeda. Dan kesempatan terbaik yang kita miliki adalah hidup yang hanya sekali ini. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai insan-insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.